Itu kalau Lebih ceplas-ceplos Itu anggap aja mental mereka yang lemah lah. Oke. kalau sisi jarum mungkin aku menganggapnya itu ya. Yang susah itu adalah bagaimana mengatasi mood orang lain di atas mood kita sendiri. Jadi kayak mood ketemu mood gitu, bukan ego ketemu ego, bukan. Oh, kamu nyamuk yang ditepuk itu Bermutasi. ditepuk itu Melayang, bukan kan? kabur. Kok diapresiasi malah kabur? Ya diapresiasi ditepuk kan? Ya mati ya hidup lagi atau malah tambah banyak. Hai, welcome back to our podcast. Gimana nih kabarnya semua teman-teman yang di sini? Baik. Tentunya baik dong. Mbak Tasya bahagia nggak? Alhamdulillah diusahakan selalu. Oke. Apa nih kita mau bahas apa nih hari ini kita Mas Viro? Hari ini kita mau bahas habit yang harus kalian tumbuhkan kalau mau kerja di in-house agensi sebuah perusahaan. Wow. Ini pengalaman kita 3 tahun di in-house agensi ya. 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 Ya, 3 tahun kurang lebih. Dan perusahaan ini juga sudah jalan selama 10 tahun. Wow. Tahun ini Tahun ini 10 ini ke tahun. 10 tahun. Oke. Langsung saja, nanti Oke. teman-teman ditambahkan aja ya. boleh. Apa? Yang pertama adalah kalian harus menumbuhkan habit berpikir seperti tim sales walaupun kalian sebagai tim Kreatif. Ada insight Mbak Tasya? Ada sih, kalau misalnya untuk berpikir sebagai tim sales, meskipun kita tim kreatif itu kita bisa bantu lewat bagaimana cara kita mengolah konten sih. Benar. Oke. Pertama kayak misalnya kita udah bikin konten yang dia itu tujuannya adalah untuk awareness, tapi ternyata kita tetap harus menggenerate sales nih. Oke. Contohnya itu. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah bentuk konten, nggak mengubah bentuk kontennya sih, mungkin bisa dibantu kayak dari call to action-nya, kayak dari ceritanya. caption-nya, atau bagaimana cara pesan yang disampaikan dalam konten itu sih. Ya. Sebenarnya ada beberapa orang juga yang masih belum paham ya kalau misalnya konten awareness sama konten yang untuk mengenerate sales itu beda. Tapi mau gimana lagi, ada keterbatasan yang mengharuskan kita untuk membuat konten yang, oh itu konten awareness tapi tolong dong bikinin untuk bisa narik sales. Oke. Tantangannya tuh di situ. Kalau Mbak Tasya sendiri nih, kalau di sosial media itu tempatnya untuk sales atau untuk awareness? Bisa berjalan di keduanya ya. Kalau misalnya aku melihatnya bisa berjalan di keduanya. Mungkin kalau misalnya dari tampilan, itu emang untuk mengenerate awareness itu tuh cocok. Oke. Itu sosial media ya, tapi di setiap platform itu tuh punya kesan dan punya ciri khas yang beda-beda. Oke. Tapi ternyata siapa tahu dari konten yang kita buat itu bisa untuk membantu tim sales itu mendapatkan kayak leads, Oke. data-data atau Berarti harus menaikkan benar-benar penjualan. pakai funneling yang menyeluruh ya. Ya, setuju. Kalau Wildan gimana? Kerja sebagai in-house agensi yang Habit pertama. habit pertamanya kita harus relate to sales. Oke. Kalau kita sih tentunya agak challenge dan seru sih. Karena Setuju. kita harus muter otak nih gimana kita bikin campaign yang bisa berpengaruh ke awareness dan juga berpengaruh ke sales atau UGC gitu kan istilahnya. UGC. Jadi kita awareness-nya juga dapat, UGC-nya kita juga dapat. Nah, itu tentunya kita juga sering didorong sama atasan-atasan kita untuk ayo Kak buat ceritanya yang lebih menarik biar Pesannya lebih nyampe. nyampe gitu apa yang kita inginkan dan sesuai dengan yang kita dapatkan tentunya kayak gitu. Oke. Kalau Mas Faris, tapi Mas Faris nggak menyentuh sales ya. Tapi sekarang ke sales ya. Bantu. Apa Mulai insight-nya? ke sales. Mulai terjun nih ke bisnis. Agak ini ya, agak tricky juga ya Mas ya. Biasanya bikin konten memang lebih ke awareness, lebih ke bagaimana orang itu bisa tertarik ya. Tapi setelah kemarin belajar ya, saya juga belajar di agensi yang dari luar juga, yang non perusahaan ya, tidak dalam perusahaan. Itu pastinya yang harus diketahui adalah skema penyebaran konten itu sendiri. Maksudnya gini, sebagus-bagusnya konten awareness, kalau ditempatkan di tempat yang memang kolamnya itu untuk awareness pasti akan dapat. Nah, PR-nya adalah bagaimana yang di kolam awareness itu bisa jadi ke sales kan pada akhirnya. Jadi semuanya itu ternyata ada jalurnya. Dan jalurnya itu tidak bisa langsung instan. Contoh, orang nonton konten di Instagram gitu kan.
oh aku langsung beli ini, itu akan susah. Yes. Karena journey-nya panjang kan. Iya. Nah, itu makanya memang kolam awareness itu memang ya udah fokusnya di awareness gini, mempengaruhinya itu pelan-pelan karena ada journey juga untuk membeli pada akhirnya. Tapi kita juga menyiapkan satu kolam di mana ketika orang itu udah consider untuk beli, dari situ tuh tambah mantap belinya. Atau makan tambah, oh ternyata di sini ada banyak variannya. Ya, betul. Gitu. Jadi lebih kayak ke konten yang tepat akan sangat akurat jika di tempat yang tepat juga. Iya, berarti sesuaikan sama platformnya ya. Sama platformnya, sama journey juga memang harus jelas sih journey. Jangan asal ini viral. Betul. Tapi ternyata nanti dilihat salesnya nggak naik. Iya karena kolamnya beda, bukan Bener sih, bukan tempat nyemplungnya orang jual beli. Akhirnya jadi salah ya. Iya. Pancingannya salah. Tapi ternyata itu juga ini loh yang bisa apa ya? Konten yang itu tadi penyebaran yang sesuai dengan platform itu ternyata juga kayak menarik audiens yang beda gitu. Oh nggak sih? Oh iya. Disesuaikan sama audiensnya gitu. Behavior. Variannya gitu. Jadi menarik orang-orang untuk masuk ke kolam kita. Iya, jadi kayak misalnya konten kita tentang ini, kita berharap yang komen atau yang nonton adalah target kita yang ini. Ternyata bukan gitu, malah justru dari audiens yang lain ini. Oh ternyata. Jadi variasi konten itu penting untuk menarik orang ke kolam baru yang nanti akan ditarik ke sales. Nah, benar. Itu sih. Satu lagi, karena kita mungkin berpengalaman di bentuk bisnis di in-house agency, di bisnis yang secara funnel itu sudah sempurna lah ya. Udah dari awareness ada, bahkan ke sales sudah ada, bahkan sampai ke mereka itu ke advantage atau merekomendasikan hal itu. Istilahnya mereka menggenerate sales untuk mereka sendiri dan kita. Nah, salah satu yang bikin serunya itu adalah kita berpikir bukan cuma berhenti di salesnya aja. Yap. Itu. Jadi berpikir 3 malahannya. Dari 3, kalau dari lingkaran itu 3. Di awareness kita berpikir, di sales itu kita berpikir, kemudian di advocate-nya itu berpikir juga. Oh, selama campaign ini ternyata nggak boleh berhenti di salesnya doang malahan. Kadang karena kita berdekatan terus sama di bisnis itu mereka tuh ngomong, ayo salesnya. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh ternyata ada satu komponen itu tuh yang menggenerate sales itu sebenarnya membutuhkan juga bentuk konten agar mereka itu juga menggenerate sales dan kita mendapatkan multiple sales. Yep. Nah, itu yang jadi salah satu tantangan juga kalau misalnya teman-teman masuk ke in-house agency ya. Kalau bisa, harus bisa, nggak cuma berpikir di awareness aja. Minimal to the sales, dipanjangkan sampai to the sales. Dan kalau bisa berpikir lebih tajam lagi untuk mengenerate ke ujungnya dari funnel itu adalah di advocate. Jadi orang-orang yang membeli produk di bisnis kalian itu akan merekomendasikan juga ke orang lain dengan apa konten yang kalian buat juga. Kayak gitu sih. Itu yang jadi tantangan yang syukur kita di sini bisa belajar untuk mengaplikasikan di funneling itu. Jadi strateginya tuh udah mateng. Ya, alurnya itu sebenarnya sudah matang, tinggal kita memperbesar itu. Itu yang harus teman-teman. Tempat challenge-nya tuh di situ ya. Iya, kalau challenge-nya itu berpikirnya harus 3 sih, 3 ini. Oh iya, ini dari awareness-nya harus gini, dan satu lagi yang lebih challenging adalah semuanya harus short term. Yes. Oke, cepat ya. Speednya tuh nggak bisa yang kayak 2 hari, nggak bisa. Nggak bisa ya. Harusnya kayak misalnya itu dibuat 2 hari, orang lain di 2 hari, kita harus dari 2 jam. Bahkan sejam ya. Jadi benar-benar harus short term kayak gitu. Jadi syukur banget kalau misalnya teman-teman menguasai benar-benar AI yang digunakan ya. Ini AI itu benar-benar membantu kecepatan teman-teman mulai dari pembuatan konten yang benar-benar dari konten awareness sampai advocate-nya tersebut ya. Mungkin di teman-teman konten creator atau digital marketing agak kurang relate di funnel ya. Kan setiap orang punya pegangan funnel sendiri-sendiri. Karena tapi setiap perusahaan juga beda funnel. Iya, benar sendiri-sendiri. Sesuaikan sama kebutuhannya. Kadang ada yang pakai teori ini, teori itu, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya satu perusahaan, terus habis itu dia mengcopy funnel perusahaan ini, dan terus saklek di copy itu tuh nggak bisa. Karena memang setiap perusahaan itu punya habitnya sendiri-sendiri. Nah, benar. Behavior habitnya sendiri-sendiri. Lanjut ke habit yang kedua. Wow. Yang kedua. Gerakannya mulai cepat ya. Iya, cepat kali lah. ini. Mana tadi? Oh ini dia.
harus menguasai seni diplomasi tingkat tinggi. Mas Faris, harus menguasai seni diplomasi tinggi. Kamu ada insight apa? Ya, gimana ya? Kalau biasanya, Berat tadi kayaknya ya yang menjalani. jadi gini, tidak semua bagian, tidak semua, bahkan sesama rekan sendiri ya, Yes. kita bahkan kadang tidak tahu bagaimana kejaran yang sedang dikerjakan oleh tim yang lain. Benar-benar. Terus tiba-tiba seumpama kita ada satu proyek, terus ada proyek yang lain gitu kan. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik tanpa menyinggung gitu loh. Itu dulu deh ya. Maksud saya gini, ketika kita mengerjakan fokus satu proyek untuk sales A gitu kan, tiba-tiba ternyata ada urgensi di sales B gitu kan. Kita nggak mungkin menolak serta-merta kayak, tidak, aku sedang fokus sales A gitu kan. Oke. Nah, itu bagaimana cara diplomasinya ya, bagaimana kita menentukan. Pertama, kalau dari episode sebelumnya itu tentang prioritas ya, tentang prioritas dan membaginya. Jadi prioritas itu tidak hanya di list 1, 2, 3, tidak, tapi ada persenannya. Yes. List 1 berapa persen, list Setuju. 2 berapa persen. Jadi itulah mengapa kita itu ngomong diplomasi, tapi ada datanya juga. Oh ini loh, saya mengerjakan progres ini masih 60%. Bagaimana jika proyek B ini saya kerjakan tapi cuma 20%? Dulu. Ya, 20% dulu. Nanti ketika ini udah 90% atau 99%, baru tak sampai 50%. Oh, Kayak strategis sekali ya. Itu memang terukur tuh seperti itu ya. Terukur. Jadi kita itu diplomasi itu nggak asal yeping gitu. Kan banyak sekali tuh yeping, yang penting yang mendengarkan suka, yang penting tidak sakit hati enggak, tapi kita juga ada data yang dimana kita ngomong itu jadi enak dan bekerjanya enak, terus yang menerima itu juga oh ternyata segini ya, ada parameternya ya, oh segini. Seperti itu. Kayaknya tugas yang untuk tugas yang bisa diukur itu juga bisa membantu untuk mengatasi burn in itu ya. Ya nanti ada personal istirahat juga. Sampai berapa persen harus istirahat dulu. Membantu sih sebenarnya. Walaupun memang short term ya, tapi kan short term itu masih ada satuan waktunya. Karena untuk melawan satuan waktu itu kita juga harus melawan pakai satuan waktu. Kalau Mas Faris sendiri tuh untuk menghitung secara teknisnya ya, mungkin teman-teman kan berhitung, oh ini teorinya seperti itu. Teknisnya gimana nih? Nah, gitu. Yang paling simpel. Paling simpel ya. Contoh, saya akhir-akhir ini menggarap tentang marketplace, ya kan? Saya langsung membuat 10 prioritas yang harus saya lakukan. Setiap 10 prioritas, satu prioritas itu nilainya 10. Wow. Ini pakai apa? Toolsnya apa? Oh, Gitu? Paling simpel aja. Pakai sprint saja. Gitu. Jadi tulis 10 prioritas, terus satu prioritasnya dinilai 10. Ketika nanti bisa aja ditambahin, seumpama satu prioritasnya itu masih ada sub prioritas yang nilainya 3, 2 gitu kan. Ketika kita udah menyelesaikan satu, centang aja ini, oh nilainya 3. To-do list, ada to-do list. Ketika akhir ada summary-nya kan, sampai berapa, terus berapa persen. Itu nanti datanya sangat valid yang bisa membuat kita itu lebih aman dan lebih nyaman ketika ditanya. Sebenarnya mengerjakan apa aja tuh gitu. Karena ketika kita nulis daily gitu kan, kita nggak tahu nih daily itu seumpama ini teman saya ini tulisannya adalah shooting gitu kan. Sedangkan dalam proses shooting itu, Shooting apa? shooting podcast lah ya, itu tidak hanya tentang menyeting kamera, tekan tombol play, selesai. Videonya kan masih ada subnya. Ya, sederhana itu kan. Sederhana itu. Tapi kan yang ditulis di daily kan cuma satu, sedangkan prosesnya banyak. Nah, nanti untuk penjelasannya itu tadi dibuat tadi 10 ini. Apalagi yang based on project ya. Jadi ditanya, project ini udah berapa persen? 70%. Loh, kok bilang 70%? Mana parameternya? Loh ini yang sudah dikerjakan persenannya yang diberikan ini. Terus nanti bisa dilihat juga kira-kira yang bisa diakselerasi mana nih? Nomor 6, nomor 8 yang bisa dicicil kayak gitu. Itu sedikit tips simple ya daripada biasanya kan banyak agensi atau banyak orang malas pakai tools. Yes. Itu ada spreadsheet itu tinggal tulis saja. Pakai ChatGPT juga mudah. Tulislah 10 prioritas saya dalam mengerjakan proyek ini. Kemudian pecah sub-subnya. Pecah sub-subnya ini. Tulis langsung aja. Udah itu nanti jadi persenan. Mungkin yang teman-teman yang nggak relate tadi ngisi daily itu apa. Jadi kalau di in-house agensi itu kita mau menggarisbawahi, apalagi di sebuah korporasi besar, banyak
yang mungkin akan bertolak belakang dengan industri kreatif yang katanya fleksibel. Ya, Kayak gitu. setuju. Jadi emang bener diukur pekerjaan kita itu sehari itu ngapain dengan adanya daily activity kayak gitu. Itu kita harus mengisi hari ini apa aja yang dikerjakan. Nah, itu akan diukur banget sama tim HR. Sebenarnya ini kayak bahkan banyak pertanyaan kenapa ini ngeditnya lama. Sebenarnya kalau misalnya kita ngisinya detail juga ya karena ini lihat aku ngisinya detail. Nah, tapi karena mungkin karena ngisinya ngedit gitu. Ngedit ini apa? ada yang ngedit sejam, ada yang ngedit setengah hari kayak gitu. Jadi timbul pertanyaan itu. Jadi benar-benar diukur. Mungkin agak nggak relate dengan teman-teman, tapi kalau teman-teman mengimplementasikan dan ternyata di sebuah perusahaan minute to minute itu benar-benar diperhitungkan ya. Jadi nanti kembali juga apa benefit yang didapatkan perusahaan dan apa yang kita berikan ke perusahaan gitu. Tapi sih. sebenarnya kalau misalnya menurut kalian ini semua, to-do list itu membantu apa enggak? Kalau misalnya dari aku sangat terbantu banget. Terbantu ya? Sebelum mengerjakan itu harus ada to-do list ya, kayak nanti sebelum aku mengerjakan apa aja yang harus aku lakukan hari ini, nanti setelah di akhir hari, setelah di akhir pekerjaan aku bisa mengukur nih. Udah berapa persen sih pekerjaanku hari ini? Ada apa aja sih pekerjaanku yang selesai, apa aja sih yang belum? Kalau misalnya kalian gimana? Sama sih, aku juga terbantu banget ya, apalagi dengan pekerjaan dengan sub bisnis yang nano-nano. Nah, iya betul banget. Tiba-tiba ngerjain ini. Nah, kalau kita punya patokan itu kan kita ada prioritasnya kan. Ya. Tiba-tiba ada dadakan, sorry ini ada ini dulu harus kita Oh ya selesaikan. setuju, bisa skip yang enggak urgent. To-do list. Aku mungkin menjadikan to-do list itu bukan to-do list sih, tapi ide liar. Oh. Kadang gitu ya. Jadi kan lebih ke spontan Ya, spontan week. Memang kadang kita itu lagi kosong, spontan banget terus semuanya ditulis. Aku mau ngerjain ini. Idenya ini. Tapi entah itu nanti dia laksanain kapan, itu berkaitan sama yang dulu di episode pertama pernah tak bilang, ketika kita nggak ada ide kreatif, liatin list to do list. Kalau aku nyebutnya list liarku sih. Itu kadang aku di jalan ada lihat apa, aku langsung ngomong, tolong tulisin ini. Oh, gitu. Itu ada di emailku sendiri. Ini. Dan itu banyak banget. Kadang aku mau ngecek lagi juga malah saking banyaknya ya. Tapi tak tulis dulu aja ketika itu membantu kalau ketika aku nggak ada sesuatu yang aku pengen ide kreatif kan. Aku harus pengen mengerjakan apa. Terus kosong apa, terus tanya, oh ini belum tak kerjain, coba tak kerjain. Oh ternyata ini udah nggak relate, ini tak hapus. Jadi ide-ide itu akhirnya mengkonklusikan ya yang kemarin tak bilang, kalau menurutku nih, kalau teman-teman, ide itu murah, yang mahal itu eksekusinya. Karena kadang kita ke WC aja tuh ada ide, Iya, ditulis. Tapi ketika keluar WC mau eksekusi, kayaknya mager deh. Oh, iya. Kayak susah deh. Beberapa detik doang padahal ya, keluar pintu kamar mandi itu udah Berubah pikiran. ngerjain ini dulu aja deh. Akhirnya nggak dikerjakan itu. Padahal juga di WC ngeluarin HP, ngelis dan akhirnya itulah gitu. Benar. Kadang juga untung ada, mungkin bisa jadi manajer kita, bos-bos kita itu ngirim konten-konten ide sebenarnya di WC. Dari sini. Oh, yes. Oh ini ide gitu. Weekend. Gitu ya. Nah, Kalau Mas Haris ini belum jawab? gimana kalau Mas Faris? Kalau saya sih Tulis. tulis tetap ada. Cuma kalau dari pengalaman ya, kita udah ngelis banyak gitu kan. Tapi kan kalau kerjanya by proyek ya, ada desel-deselannya gitu kan. Ngerjain ini di sela gitu kan. Iya sih. Tapi ya masih tetap berguna ya. Tetap berguna, tetap harus ada capaian. Seumpama saya hari ini nulis 8 ya. 8 yang harus dilakukan, tapi ternyata yang masih tereksekusi cuma 2 contohnya. 2. Tapi 2 itu udah menghabiskan waktu yang 8 itu harus dikerjakan itu. Kalau saya nanya nih, ini di luar konteks nih ya. Berarti masalah ngedit bisa 1 jam bisa lama. Menurut kalian nih, teman-teman yang biasa ngedit juga, hal apa yang membuat ngedit itu lama? Mencari bahan sih kalau aku juga. Ide. Konsep editingnya. Konsep nyari ya aku sih konsep. Nyari bahan itu juga banyak sih ya kalau edit itu ya. Kadang yang lama banget itu emang karena kadang base-nya AI, karena generate AI-nya lama. Itu yang paling takes time. Yang kedua mungkin karena alat sih ya. Misal yang edit podcast ini yang berjam-jam. Kemudian
post productionnya emang susah, harus audionya harus cleaning, gitu. Tapi kalau skill isu aku enggak sih. Kalau skill isu itu enggak. Cuma ya itu tadi ya, mungkin ada alat isu, kemudian post production, karena di production kadang aku tuh suka ngeremehin, ini bisa lah di post production. Itu yang kesalahan terfatal sih. Iya benar. Terfatal. Sering banget kalau itu. Terfatal dan aku suka nyepelein. Udahlah bisa lah, karena mungkin saking gedeknya ya. Lamaan aja syuting kayak gini lah. Mungkin karena kurang passion untuk menyuting gitu Nggak ya. telaten. Atau malah karena nggak mood, Mas. Karena nggak mood. Karena lebih mood kayak di dalam gitu ya, nggak mood lagi di order. Wes bisa nanti di post production kayak gitu. Mau bikin productionnya yang benar-benar proper gitu, mending post production. Tapi di post production itu karena alat juga masih harus ini, kadang juga cache ya, kalau misalnya teman-teman di teknis itu cache-nya kelebihan, kemudian harus bangun proxy dulu. Wah itu takes time banget. Nah itu seperti itu yang membuat sebenarnya to-do list kita itu sebenarnya bukan nggak akurat ya. To-do list itu Tidak pada selesai. akhirnya ternyata nggarap yang nomor 1 ini Lama ya. Karena ada tadi bahannya. Kalau saya lebih ke bahannya susah banget dicari ya gitu kan. Spesifik banget, ini yang gitu kan. spesifik. Ada juga Sesuai yang dengan kayak konsep loh. tiba-tiba ngeproxy lama gitu kan. Ketika ngeproxy lama kan ada waktu tuh. Ngapain dulu ya? Buka Canva gitu. Udah beda proyeksi lagi. Proyeksi lagi. Ini gitu kan. Loh, Buka brief Ini beda tuh- lagi. tapi sebenarnya itu tuh distraksi, tapi kita masih kerja. Jadi ada distraksi dalam kerja yang mengerjakan distraksi itu. Dan itu nggak masuk daily activity biasanya. Itu masuk dari bagian editnya tuh. Tapi orang yang melihat itu ya sekelodongan, ini cuma ngedit ini gampang nih harusnya gitu kan. Itu yang membuat bukan terhambat ya, membuat agak sedikit ada penafsiran terhadap to-do list itu sendiri gitu. Setuju. Jadi benar-benar kalau perusahaan kita itu berusaha untuk membuat semua proses itu benar-benar bisa dilihat ya. Walaupun jargonnya melihat hasil, tapi mereka tetap proses itu tetap Prosesnya pengen dilihat. Tapi ya sempurna atau tidak sempurna ya kita coba maksimalkan sehingga ada win solution, bukan win-win sih, win solution. Oke, balik lagi nih. Tadi kan bicarain tentang diplomasi ya. Yes. Diplomasi nih. Kalau misalnya aku tanya seni diplomasi kalian. Seni diplomasi kalian. Diplomasinya terhadap siapa dulu ini? Ya, kita kan di Innos Agency ini kan banyak entah dari atasan, setara kita, kalau misalnya kita ada bawahan juga, tim dan lain-lain. Seni diplomasi kalian gimana? Kalau misalnya nggak ada acuan, contoh konkret aja deh. Misalnya gitu ya. Mulai aku dulu kalau kalian bingung ya. Kalau aku Aku nemu sih. contoh konkret ketika untuk atasan ya, ketika atasan memberikan seni diplomasi, aku berusaha menjawab sesuai tupoksi ya, tupoksi. Jadi tidak mau mengambil sesuatu yang itu sebenarnya bukan tupoksiku, terus aku mencoba menjawab. Kalaupun itu aku keluar dari tupoksiku, emang ya udah aku emang lagi ya udah nggak apa-apa lah tak jawab aja. Tapi di kebelakangan ini aku mencoba untuk tidak menjawab sesuai tupoksiku karena sadar bahwasanya perusahaan ini makin besar, makin besar. Oh ini bukan tupoksiku, perusahaan ini bukan tentang aku. Perusahaan ini seharusnya dijawab oleh yang lain. Ini seharusnya orang lain. Kecuali memang sudah ditunjuk ya. Itu aku mencoba itu untuk mencoba memberikan seni itu. Ini aku pelajari dari siapa? Dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak langsung menjawab keluhan ya. Kalau beda ketika dia masih wali kota, semuanya dijabanin. Iya benar. Bisnis saya. Ketika wali kota kemudian gubernur, karena skopnya kecil. Ketika negara sehari aja kan nggak cukup ya. Nah akhirnya beberapa itu dia cuma diam, kadang ini. Dan seni diplomasi ini banyak diterapkan juga sama Prabowo. Dia lebih ke ini tuh biar sana yang menjalankan, ini menjalankan, nanti yang menjawab menteri itu, nanti menjawab itu menteri itu, yang menjawab menteri itu. Itu disesuaikan dengan bidangnya. Ya karena skop kita itu lama-lama makin besar banget ya, perusahaan ini. Ternyata ini tuh bukan ini. Dan aku kira yang di atas
aku tuh juga memahami itu bahwasanya ini udah bukan skopnya ini lagi. Karena yang kita mau lahirkan itu bukan orang yang untuk eksekusi lagi, tapi eksekusi dan manajerial juga. Ini bukan tupoksi dia, ini bukan tupoksi. Jadi nggak serabutan gitu Yes, ya. bukan serabutan lagi. Pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu, kayak gitu. Sudah mulai mengatur seperti itu. Kemudian untuk yang di level yang setara, level setara itu aku lebih langsung to the point ya, to the point. Aku tuh nggak bisa kalau misalnya ini terhambat kayak gini. Ini tuh harus dijalankan seperti ini jalankan seperti ini. Tapi ini langsung aku masukkan langsung to the point orangnya ya. Mungkin itu di beda bagian, divisi atau apa, langsung aku sampaikan. Mas, ini tuh nggak bisa kayak gini, ini tuh nggak bisa kayak gini. Timku tuh nggak bisa kalau misalnya ini tuh harus dibawa ke sini. Nah, itu kayak gitu. Yang sesuai subjektivitasku ya. Antara itu bisa atau enggak, aku jawab, ini tuh nggak bisa Mas gini. Oh, ini bisa. Jadi itu langsung to the point ke kita. Jarang aku memasukkan itu ke dalam sebuah forum. Jadi aku bilang langsung, entah itu di DM atau apa. Kemudian untuk ke bawah, aku lebih prefer untuk mencoba apa ide yang mereka tawarkan dulu. Daripada Setuju. aku ngasih ide kayak gitu loh. Sebenarnya yang dari kalian itu apa yang kamu tawarkan? Karena kalau misalnya kalian stuck untuk di sebuah eksekusi terus, kemudian kalian ada mengganjal sesuatu, itu ya aku kira hasilnya ya memang kurang maksimal juga. Maka aku buka dulu, kamu ada ide apa itu? Kemudian iya kalau ini kayaknya bagus deh, ambil aja. Walaupun kadang masih kurang serak, tapi siapa tahu itu bisa it's work ya, karena aku menganggap itu diplomasi yang ya ini caraku untuk bisa menumbuhkan ya kamu nggak selamanya akan menjadi eksekutor terus, karena kamu akan pasti akan naik juga di posisiku atau bahkan posisi lebih atas. Gitu. Kalau misalnya Wildan gimana? Kadang kalau menurutku sendiri ya, kalau kita terlalu mengikuti diplomasi yang sudah ditetapkan di kantor, itu malah memperlambat birokrasi. Bener nggak? Bener nggak? Cara diplomasi dan komunikasi Iya. kantor. Nah, ya mungkin itu karena kita kan juga punya kejaran sendiri ya, tiap divisi. Kita punya kejaran yang ada hubungannya dengan divisi lain. Sedangkan divisi lain juga mengerjakan itu. Nah, kalau kita terlalu mengikuti itu, birokrasi jadi semakin panjang. Itu salah satunya. Salah satunya itu. Kalau yang tentang atasan atau bawahan kita, cara diplomasi yang kita terapkan di kantor ini, kalau saya ya, itu ya udah ngalir aja. Apa keresahan gue tak omongin. Makanya kadang sampai bisa menyakiti orang lain. Mungkin aku terlalu mentah gitu kalau ngomong. Enggak. Ceplas-ceplos Itu anggap aja mental mereka yang lemah lah. Oke. Kalau sisi jahat mungkin aku menganggapnya itu ya. Mindsetnya. Tapi harusnya kalau profesional ya oke. Aku juga kalau dibalas kayak gitu aku juga nggak masalah gitu loh. Artinya ya win-win lah. Kalau aku ngomong gini, kamu ngomong kayak gini ya it's okay. It's okay. It's okay gitu kan. Emang teman saya satu itu radikal. Yang penting on track kalau saya. Aku tuh pengen melakukan seperti itu ya. Artinya apa yang sebenarnya bukan gitu. Tapi aku merasa ada sisi yang bisa, ini sebenarnya bisa tak lakuin. Tapi aku dalam rencana tuh kayaknya sesekali bisa deh aku ngelakuin kayak gitu. Kadang aku ngomong kayak gitu tuh, kemudian misal dari chat gitu kan, itu nggak bisa kayak gini, terus kayaknya aku kayak terlalu kasar kayak gini. Aku sudah menyingkirkan itu. Enggak, Mas Roma menulis nggak jadi tuh ngomong. Karena kita punya kerjaan sendiri-sendiri, bro. Betul. Iya. Kita masih harus kayak memahami mood itu malah lebih susah. Dibanding Pekerjaan paling susah adalah memahami mood. Mood diri sendiri aja belum Nah, bisa ya. makanya Apalagi harus mood orang lain. ngurusin mood orang. Itu yang paling susah. Dalam pekerjaan lagi. Kalau Mbak Tasya, sebenarnya ada kasus atau mungkin ada Kasus? pegangan ya? Kasus banyak. Saya pernah dibenci dan dibilang kayak udah nggak usah, nggak butuh dia gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya Tapi kemarin ngobrol kita sama sore ya, Will ya? Benar. Ternyata ketemu penyebabnya apa? Sebabnya. Karena kota asal. Ya, kota asal itu ngobrolnya malah ke personal malahan. Menyalahkan personal. nggak butuh dia gitu. Tapi ternyata malah
besoknya nggak nunggu besok. Selang berapa jam gitu ya? Berapa menit langsung didatengin, tolong ya ini, tolong ya, aduh itu kayak nggak bisa gitu. Yang hilang memang bukan orangnya, Iya betul. moodnya. Ya itu tadi yang susah itu adalah bagaimana mengatasi mood orang lain di atas mood kita sendiri. Jadi kayak mood ketemu mood gitu, bukan ego ketemu ego, bukan. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurutku ya, bagaimana cara diplomasi dengan orang di dalam bidang pekerjaan ini emang agak challenging sih, baik ke bawahan ataupun ke atasan, atau apalagi ke teman yang setara gitu kan. Kalau misalnya ke bawahku, aku nggak merasa aku tuh ada bawahan atau gimana, aku merasa senior tuh sebenarnya enggak. Cuman kalau misalnya kan ada orang-orang yang memang baru masuk atau emang orang-orang yang baru nyemplung di bidangnya gitu tanpa sebelumnya tuh ada orang gitu. Nah, sedangkan kita kan di posisi yang sudah lebih tahu atau memang sudah lebih Pengalaman. kenal sama sejarahnya perusahaan itu gitu. Nah, jadi kan ada kalanya memang lebih kayak pendekatan gimana, apa yang susah gitu. Ada yang mau dibantu apa baru dijelasin. Kalau misalnya aku tuh gitu. Terus kalau misalnya untuk ke teman yang setara sih lebih ke disesuaikan dengan skop pekerjaan yang linear ya. Jadi kalau misalnya memang nggak linear ya bukan berarti kita tuh menutup mata gitu. Jadi kayak tetap, oh aku tahu masalah yang di sana apa, jadi tuh sebaiknya yang aku lakukan untuk di bidangku apa gitu. Sedangkan kalau misalnya ke atasan tuh emang yang lebih challenging banget ya. Sesuai aduh takut ini saya. Gak ada yang nonton podcast ini. Nggak ada yang Jadi buktinya di depannya. Gak ada yang nonton podcast ini gitu. Misalnya berbicara ke atasan itu adalah memang itu tadi yang sebelumnya saya ucapkan ya, memang memahami mood orang lain itu lebih susah daripada memahami mood diri saya sendiri. Padahal meyakini diri saya itu adalah orangnya mood swing gitu, tapi ternyata ada yang lebih mood swing dari saya. Itu sih dalam pekerjaan yang challenging tuh itu. Dan bagaimana bisa memahami apa keinginan mereka sih. Kayak misalnya kita sudah membuat gini, tapi ternyata atasan inginnya seperti ini. Jadi kan bukan berarti kita harus kayak menolak mentah-mentah, oh nggak bisa gitu. Bukan dengan cara ngomong oh nggak bisa gitu. Mungkin bisa aja diubah kayak oke, baik, saya paham maksud bapak atau ibu, terus baru kita kasih tahu alternatifnya tuh apa. Kadang feedback dari atasan itu karena mereka merasa atasan itu kadang terlalu umum ya. Yes. Itu yang teman-teman kalau misalnya kerja di Indonesia sebenarnya nggak harus agensi sih, mungkin agensi semuanya juga melihat ini kayak kurang gitu ya. Tapi apa kurangnya? Kurang apa kayak gitu? Kurang apa? Ya itu challengingnya adalah teman-teman langsung bertanya aja kalau misalnya nggak tahu maksud kurangnya gimana ya. Kadang kita merasa ini juga kurang, tapi tetap kita eksekusi aja. Kemudian kalau misalnya atasan itu ngomong kurang, kemudian mengevaluasi, katakan apa yang merasa kalian itu kurang. Tapi kalau kalian merasa ini sudah bagus dan oke, tanya kurangnya itu di detailnya apa. Kalau misalnya masih ditanya lagi, ya kurang gitu, ya kurang aja, ya bapak kurang ajar berarti gitu. Sering banget sih aku kalau misalnya berkomunikasi sama atasan tuh emang sering kayak contohnya sama yang satu linear gitu, aku buat nanya. Jadi ini yang dibutuhkan apa Bu? Gitu. Ini yang kurang apa? Mereka maunya apa? Jadi memang feedback dari atasan tuh penting banget, bukan sekedar oh itu udah bagus, oh ini kurang. Menurut aku kayak yang itu tuh nggak membangun kami sama sekali gitu. Jadi yang kami butuhkan adalah oh itu kurang, mungkin bisa ditambahi dengan seperti ini. Maksudnya kan kayak ide dari satu orang itu kan nggak cukup ya. Meskipun dibantu sama AI atau misalnya data-data yang ada, tapi kan kita juga butuh dengan pandangan orang lain. Bukan berarti kayak misalnya kita tuh nggak dapat feedback, kita tuh kayak nggak mau, aku nggak suka sama pendapat beliau. Nggak kayak gitu, karena memang gimana pun juga kita akan berpikir kalau misalnya oh feedback mereka tuh perlu. Karena bisa jadi mereka juga experience yang lebih banyak, punya data yang lebih banyak. Kita sebagai eksekutor harus mempertimbangkan masukan-masukan mereka. Nah selain feedback itu yang sebenarnya kita butuhkan tuh juga apresiasi ya.
Ini serius banget karena sebuah apresiasi meskipun wah itu bagus banget, itu tuh udah bener-bener yang melegakan gitu. Kalau misalnya aku itu. Mungkin memang orang yang lebih suka diapresiasi bukannya haus validasi atau gimana gitu, enggak, cuman memang apresiasi itu ternyata dibutuhkan gitu. Misalnya, wah itu udah bagus gitu. Kalau bukan cuma yang kayak viewersnya cuma segini, ininya kurang, tapi kan padahal di belakang itu tuh panjang banget kan prosesnya gitu. Cuman kalau misalnya dikasih feedbacknya cuma kayak kurang, selalu dikasih yang kurang-kurangnya terus, terlalu umum juga kita juga. Iya, kayak apa sih kurang-kurang, ada orang sangat-sangat tidak membangun gitu. Misalnya mau membangun tim itu kan memang harus diapresiasi. Balance lah ini. Iya, balance. Cuman kalau misalnya ngasih apresiasi, minta tolong sekali ya jangan pilih kasih gitu. Kemarin tuh aku soal apresiasi ya. Aku tuh kemarin tuh mendengerin sebuah insight itu, ada orang bikin podcast, bukan podcast aja, monolog ya. Dia membaca buku, terus memberikan tentang apresiasi. Kemudian kalau direnungin itu sebenarnya kayak bener juga sih. Jadi gini, ketika kita mendapatkan apresiasi itu sebenarnya kita masih satu step di atas kebiasaan kita. Ya, setuju. Satu step kebiasaan kita. Tapi ketika orang itu sudah diem ya, aku kok merasa nggak diapresiasi. Itu sebenarnya ketika orang-orang diem itu adalah apresiasi yang tingkat lebih tinggi lagi. Karena menganggap, wah ini orang udah gila nih, orang-orang udah gila. Paham nggak sih? Jadi ketika orang itu sebenarnya nggak mengapresiasi, bukan berarti dia itu nggak mengapresiasi. Karena melihat, ini orang udah gila, udah bilang nggak bisa. Jadi dalam hati itu udah nggak sempat lagi ngapresiasi. Jadi kadang seperti itu. Aku merasa mungkin ini sedikit aku jadi pegangan ya. Aku bikin sesuatu atau apa, terus kayak nggak ada apresiasi. Aku mikir karena ya orang itu udah gila sih orang. Kan rasa puas gitu. Udah bukan puas lagi, Will. Ini udah kayak udah puas. Oh, orang ini udah. Berarti Anda menerimanya atau memahaminya sebagai level filsafat. Jadi bukan ya selalu berpikiran baik. Itu karena merasakan kayak akhirnya merasakan apa yang kamu katakan itu orang itu akan oh iya. Dan salah satunya apresiasi yang dirasakan itu adalah ketika kamu ditanyain ada insight apa, ada serius, apa. Itu sebenarnya tuh apresiasi tuh nggak harus yang kayak wah kamu bagus banget kerjanya gitu. Sebenarnya tuh nggak, cuman kayak sekedar ditanyain, oh ini kamu udah sampai proyeknya sampai mana, sampai kurangnya tuh apa. Nah itu adalah salah satu apresiasi juga kalau ada orang yang sebenarnya muji itu emang berat ya. Muji setuju. Ini kadang orang yang ngasih pujian itu juga tapi ya itu adalah lebih banyak kayak gitu tuh formalitas, paham nggak sih? Kayak ucapan lebaran. Tapi sebenarnya tingkatan tertinggi dari lebaran adalah mungkin memaafkan atau bahkan datangi rumahnya. Jadi bukan hanya ucapan doang. Itu kayaknya aku merenungi juga. Iya sebenarnya apresiasi orang itu ketika orang itu bahkan kalau orang itu nggak ngapresiasi itu diem itu adalah itu orang gila sih orang ini, gila sih. Wah gila ini udah nggak bisa kayak gini. Terus manut lah gitu lah sama dia itu gitu. Tapi pada akhirnya kalau misalnya memang kayak atasan atau siapa yang di atas gitu tidak memberikan feedback atau apresiasi, kita jadinya kayak ngasih apresiasi ini sebenarnya teman sendiri. Teman sendiri. Wah keren banget itu, inspirasi kayak gitu-gitu. Itu tuh sangat ternyata membangun karakter gitu loh. Itu makanya kata-kata aku ngomong apresiasi itu bisa jadi formalitas, makanya keluar aku kemarin itu ketika briefing ngomong nyamuk yang ditepoi. Karena kadang apresiasi itu keluar karena orangnya terbiasa dengan operasional dan formalitas. Ini patut apresiasi. Ini patut apresiasi. Patut apresiasi karena apresiasi sebenarnya kamu lagi ditepuk kan. Nah, masalahnya kamu mau jadi nyamuk yang ditepuk mati atau kamu nyamuk yang ditepuk itu bermutasi. Ditepuk itu bukan kabur, kok diapresiasi malah kabur. Ya diapresiasi ditepuk kan, ya mati ya hidup lagi atau malah tambah banyak. Gitu sih kalau menurutku itu salah satu insight yang sebenarnya bener juga. Harusnya kemarin diomongin kayak gitu ya, bukan mutasi dan lain-lain itu ya. Ya kalau aku ngomong kayak gitu makanya nanti makin melesat. Itu nanti jadi diplomasiku nggak relate dong ketika aku ngomong kayak gitu kan.
Dari Mas Faris itu gimana? Mas Faris gimana? Lama banget ya, panjang banget. Aku udah menyiapkan satu yang Dia mengumpulkan gitu kan. Enggak, jadi gini. Konklusi di Ini akhir. gini. Di kelas 6 madrasah ya. Saya Wow. itu dapat Jauh banget ini. buku dari bapak saya, itu ada 2 buku. Yang nulis itu sama, namanya Les Giblin. Bukunya cuma segini. Itu ada 2. Judulnya adalah Deal with People sama Wow. How to Communicate with People. Ini mungkin teman-teman di sini nanti akan saya bawakan. Karena kemarin masih dijual ternyata buku itu. Pernah baca gitu loh. Gitu. Jadi judulnya. buku itu bagaimana cara kita itu dealing atau bagaimana membuat hubungan dengan orang itu melalui komunikasi gitu kan. Tadi dari Wildan, dari Tasya, dari Mas Wiro itu kan punya cara masing-masing gitu kan. Tapi saya juga menurut buku itu saya ingat-ingat karena itu sangat membantu ya. Anak kelas 6 itu bagaimana memahami dan ingat sampai sekarang tuh ya begitu powerful buku itu pada akhirnya. Yang pertama adalah ketika kita berdiplomasi kita harus tahu kepentingan kan. Bagaimana cara kita tahu kepentingan adalah membahas kepentingan yang apa yang dia katakan karena objek paling menarik dalam sebuah pembicaraan adalah diri sendiri. Wah. Contoh, aku ngomong sama Wildan, ya kan? Wah, Wildan tuh suka musik koplo gitu kan. Berarti obrolan yang paling bakal nyambung itu adalah ngomongin tentang musik koplonya Wildan. Pertama itu. Berarti yang pertama kita lakukan adalah Setuju itu ya. Bagus. hearing dulu, mendengarkan dulu. Oh, Wildan tuh suka musik koplo, coba tak dengerin dulu. Wildan tuh bicara musik koplo tentang apa sih? Kita hearing dulu. Oh, suka seperti ini gitu kan. Yang kedua, kita harus validating dulu. Kita harus validasi dulu. Mau setuju atau nggak setuju, kita validasi dulu aja. Itu buat apa? Buat masuk ke step kedua. Step di mana orang itu juga menarik terhadap kita. Oh, Jadi orang itu nggak ada penolakan. Sekali juga gitu. Jadi kayak menjala ikan. Kalau ikannya udah lihat ada jala kan pasti kabur. Oh, kita pancing dulu, divalidating dulu. Nah, nomor ketiga, ini adalah penentuan, adalah asking. Kita harus nanya dulu. Mau nggak mau harus nanya dulu. Makanya biasanya kalau Mas Wiro itu ada ide yang liar, itu pasti nggak langsung kayak, oh gini. Tak tanya dulu. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Itu fungsinya buat apa? Buat memantapkan saya sebagai orang yang bertanya dan dia Mengekspresi. memvalidasi ide itu ya. Ide itu. Jadi di asking dulu. Siapa tahu dia berubah pikiran di tengah jalan. Dan siapa tahu saya ternyata maksudnya itu. Itu menghindari kita untuk cacat logika juga. Nah ya. Apalagi soal berdebat ya. Dasarnya apa ya? Ya, berdebat itu tuh jangan ada statement A langsung ditabrak statement B. B. Udah, itu nggak sama. Apalagi ditembak lagi C, D, E, F, G gitu. Ya, ini tetap pada statement. Nah, itu jangan gitu. Tetap pertama tadi dengarkan dulu, terus habis itu divalidasi dulu, ya kan? Yakin atau enggak, itu asking. Ya, yang terakhir adalah doing. Doing itu adalah hasil komparasi dari ketiganya. Setelah kamu mendengarkan, setelah kamu akhirnya memvalidasi dan diyakinkan dengan pertanyaan, doing apa yang bisa dilakukan? Itu diplomasinya seperti itu. Yang mungkin bahkan teorinya masih saya ingat sampai sekarang karena sangat sepowerful itu ya. Itu sebuah buku yang Bagus. berkesan itu. Nanti mungkin teman-teman bisa saya bawakan lah nanti. Boleh. Bukunya masih ada tapi versi saya itu versi kopian. Versi yang punya ayah saya itu versi kopian bukan versi asli cetakan. Deal with People, Les Giblin gitu. Pernah dengar aku judulnya itu. Seperti itu. Relate sih, keren-keren. Jadi harus validasi juga biar ujung-ujungnya kan karena kita juga yang banyak ke eksekusi ya. Iya. Kalau misalnya cacat logika kan. Kalau kita udah nggak sama jalurnya, gitu kita ke Surabaya yuk gitu kan. Oke ya udah nanti jalurnya pasti cepat gini ini. Oh ternyata naik pesawat. Oke. Sedangkan kita cuma bisa naik kereta. Coba kita ini impersonate ya. Impersonate. Misalnya aku atasan. Mas ini kurang mas desainnya mas. Oh iya kah? Kurangnya seperti apa Pak? Dari Pak Wiro itu mintanya. Aku tuh sering di konsumen tuh mereka suka yang merah ya warnanya. Oh, mungkin konsumnya gini Pak. Tapi benar nggak kayak gitu? Nah iya mereka semua yang merah ada nggak gitu, yang gambarnya warna merah kayak gitu sih. Oh gitu. iya sih, karena konsumen kita ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu. Oh iya. Oke. Tapi Pak Wiro udah memastikan belum?
Nah itu baru ibu kemarin aja sih. Oh, ibu kemarin ya? Nah, gitu. Kan mungkin karena ibu kemarin, mungkin yang bisa dilakukan 2, Pak. Gimana? Yang dilakukan 2 adalah mungkin kita tanya dulu, ibu-ibu itu udah pakai produk ini atau ternyata pakai produk lain juga. Oh iya bisa jadi dia sebenarnya pakai sebelah ya, Nah, yang merah. nah. Oke. Coba ditanya dulu. Tapi ketika nanti ternyata jawabannya ini, Pak. Kan ada 3 pilihan. Jawabannya 2 aja. Ternyata pakai, ternyata enggak. Nanti kalau ternyata pakai, oh berarti kita punya kemungkinan 50% untuk mengerjakan ini, Pak. Oke. Tapi kalau kita dua-duanya itu, oh berarti kita harus pakai strategi yang satu ini, Satu Pak. lagi ya. Kayak gitu. Oke, berarti kita bikin yang merah nggak nih? Gitu. Nah, tetap kita harus kembali lagi, Pak. Tanya dulu, tapi nanti saya siapkan. Oke. Jika kemungkinannya B ternyata. Oke. Berarti kamu nyuruh saya untuk nanya konsumen ini? Loh, kita biar yakin. Oke. Loh, konsumen aja belum iya, yakin sama kita. Lihat konsumen dia dong. Kita nggak yakin. Kita minta data ke marketing dulu lah ya. Maunya baiknya yang apalah ya. Nah, itu data itu tadi kita gunakan untuk melengkapi oke. dari argumennya. Itu. Jadi Gitu ya. kita Olah dari data. Jadi gitu ya teman-teman ya, penting banget. Jadi ini berkaitan juga dengan habit nomor selanjutnya, yaitu adalah kalau tadi diplomasi tinggi adalah harus proaktif menjemput bola. Wah, Itu salah satu proaktif. Ini Ya. jagonya ini. Iya, proaktif menjemput bola. Tapi dia kiper. Menjemput bola kebobolan dong. Tolong. Tapi kalau misalnya bisa all rounder tuh gimana gitu. Kiper tapi all rounder loh. Dia jadi kiper kan. Sampai buka akun perusahaan. Kok kiper semua sih? karena nggak ada yang mau jadi kiper. Jadilah unik, jadilah beda, dan jadilah yang paling bisa dilihat. Dan iurannya paling murah. Masa aku kiper? Oh iya. Karena dia nggak ada yang mau, makanya paling murah. Nanti saya Ya, soal proaktif ini ya. Nah, proaktif itu Pro-nya dia, aktifnya dia. proaktif menjemput bola. Proaktif menjemput bola. Mungkin dari aku ya. Oke. Ada beberapa insight untuk teman-teman habit yang harus ditumbuhkan ketika kalian di agensi in-house ya. Mungkin ini banyak banget di kalau agensi yang di luar walaupun belum pernah ya. Kita di sana mungkin gambarannya kita akan sering mendapatkan jar gitu nggak sih Mas? Iya, Eksekusi. Nah, kalau di in-house internal tuh karena semuanya itu nyawanya di sales ya. Ketika sales itu lagi menaik ya tekanan itu sedikit. Ya, ketika sales menurun, setuju. tim sales itu akan datang ke kita. Setuju banget. Ayolah, ada nggak? Tagih brutal. Ada nggak yang harus kita kerjakan? Ada insight nggak? Harus ada insight nggak? Kayak gitu. Jadi mereka mengulik itu ide kreatif. Nah kalau kita salesnya naik gini nih, sifat proaktif ini kayaknya harus lebih banyak di kita gitu ya. Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Kalau ini, istilahnya feedback untuk ke tim sales, tim manajemen dan lain-lain agar ya tetap mempertahankan itu tetap naik gitu sih kalau misalnya proaktif itu ya. Salah satunya yang pertama adalah tentu yang sering kita lakukan adalah mengintip kompetitor. Benar. Nah, itu benar sih. Riset karena ya siapa tahu kompetitor itu kita lagi naik, dia lagi down. Ketika ya, down itu orang akan selalu mengenjot supaya biar posisinya naik kayak roda lah ya. Kalau di bawah dia pengen jalan menggelinding lagi ke atas. Nah, jadi terus melihat kompetitor karena bisa jadi ketika kompetitor itu sedang di bawah mereka lagi manasin rodanya untuk siap gini kan, nanti kita jadi guling ke bawah, kita nggak tahu harus ngapain ya. Jadi selalu mengintip kompetitor ya. Terlepas dari teman-teman itu masuk itu sebagai pelaksana, tetap harus melihat kompetitor. Bukan hanya sebagai referensi ya. Kadang kita terjebak sebagai referensi kalau misalnya proaktif. ATM gitu ya? Ya, cuma ATM aja. Tapi lihatlah ke cycle funnelnya tadi ya. Sebenarnya yang mereka mau dengan ini tuh apa? Misal ya brand A bikin event kayak gini. Cycle-nya itu mereka itu kita nebak-nebak aja. Dia itu mau bikin funnel-nya itu untuk sales-nya itu apa yang mau di-generate sales. Apakah itu cuma berhenti di awareness aja. Sebenarnya itu cycle itu sudah ada, entah itu mereka lempar ke platform lain, platform A, platform B, platform C. Kita
mencoba menggali itu ya, kayak gitu. Jadi, oh ini maksudnya kayak gini, oh ini maksudnya kayak gini. Jadi kita nggak terpaku, oh ketika sales naik, ya kita doing yang ya daily yang ya udah yang kita biasa kerjakan kayak gitu sih yang mungkin aku ada insight untuk proaktif. Kalau misalnya nih Mbak Tasya, mengartikan proaktif itu gimana kalau Mbak Tasya? Aku tuh jadi ingat ini nih. Obrolanku sama pasanganku tuh pernah ngomongin tentang kalau misalnya kamu lihat sebuah video atau konten, itu kamu kesampaian nggak buat nonton itu sebagai kayak dari bagaimana cara dia bikin kontennya, pakai alat-alat apa yang dia pakai atau apa namanya pesan apa yang dia sampaikan sampai bisa mengenerate sale itu kamu tuh gimana? Nah waktu itu aku tuh belum in deep dan terjun banget di dunia marketing. Jadi kan memang aku berangkat dari media ya. Dari media kan memang bukan ke sales ya Will ya. Sebagai sama teman-teman ini. Bukan yang kayak melihat sebuah video tuh oh iya ini lucu, oh ini estetik, oh pesannya tuh kayak ini. Itu tuh masih sebatas itu. Tapi setelah secara otodidak masuk ke dalam dunia marketing dan terus jadi tahu fieldnya, behaviornya, environmentnya, terus bagaimana ininya, bahkan melihat teman-temannya sendiri kayak mengulik bikin konten mulai dari ini pekerjaan dan ternyata aku jadi salah satu orang yang apa namanya kayak membuat ide sampai segala macamnya itu aku tuh sekarang jadi melihat sebuah konten tuh kayak oh iya juga ya kok ini bisa konten ini dibuat gitu, ini alatnya pakai apa aja, oh ini hooknya kayak ternyata harus kayak gini buat apa namanya bikin aku tertarik, bikin aku stop scrolling, oh ternyata pesannya tuh ini, oh ternyata ini, oh ternyata kok dilihat-lihat banyak banget komisi yang didapatkan setelah dia menjual produk ini sampai segitunya ternyata itu tuh apa namanya sebuah apa ya kayak benefitnya tahu gitu di dalam dunia marketing itu sendiri. Jadi kayak ahli menarik benang. Iya betul. Wow, menarik juga ya. Nah itu juga penting ketika itu istilahnya basic untuk kalian proaktif ya itu istilahnya. Jadi harus benar-benar menarik mundur. Oh ini tuh kenapa konten ini tuh dibuat ya walaupun kadang orang yang bikin konten aja. Iya, sebenarnya gitu. Bahkan kalau misalnya kita bikin konten ya udah yuk bikin konten gini. Kayak gini ATM ya. Tapi ternyata itu tuh ada gitu loh prosesnya. Iya, benar prosesnya. Tapi sebenarnya gini, aku tuh membaca dari ada sebuah utas itu sebenarnya kita itu kan dibentuk oleh algoritma sosial media kita kan. Jadi sebenarnya yang buat benang-benang itu adalah algoritma sosial media kita sendiri. Jadi sebenarnya orang tuh yang konten kadang ya konten aja. Oh ini aku konten-konten aja lah biar terkenal kadang kayak gitu. Nah itu itu tuh kemudian yang memberikan itu oh ini tuh ada orang itu tuh sebenarnya suka ini untuk akhirnya beli ini. Kemudian sama algoritma itu disodori itu untuk menarik benang ke itu. Menarik benang ke itu. Nah kadang benang-benang itulah yang bisa diambil sebuah perusahaan itu ke platform ads. Aku mau orang-orang yang benang merahnya tuh ini, benang merahnya ini, benang merahnya. Jadi algoritma itu mengapa sosial media itu betapa powerfulnya? Karena sosial media itu di tengah carut-marut konten, dia itu mengatur benang merah ke kita. Kadang orang itu ternyata udah bosen tentang kiper. Ternyata muncul tentang apa Jasuke. Kadang lewat yang random. Sesekali kan gitu. Oh ini apa. Kadang kan kita ya suka itu. Ternyata ada konten random. Dia menarik benang baru tuh. Sebenarnya ini tuh kayaknya orang ini udah jengah deh. Dia mau menarik benang baru tuh. Ternyata ini nggak suka deh. Dia skip. Ternyata ada drama Cina atau lewat. Tontonin lama. Menarik ada tarik benang itu. Tarik benang itu. Ya bahkan sekarang di sosial media juga kan ada tulisan kayak misalnya kamu tertarik gak sama konten ini? Ada pilihan tidak. Tapi itu kamu jawab nggak? Kadang aku jawab, kadang enggak juga. Jadi kayak biar aja dia lewat lagi. Aku tanya rahasia lah ngapain? Aku tak scroll sih biar jangan rusak. Ya biar aja. Tapi 3 video tuh tetap ada gitu.
Ada iklan apa? Aku tidak suka iklan ini. Iklan perusahaan lewat di aku tidak suka iklan ini. Tetap aja dilewatin. Dipaksa gitu. Dibaksa gitu. Bagaimana jadinya kita melihat sebuah konten itu? Sebuah Iya, video nah itu. Nah itu Pesan adalah yang disampaikan. basic untuk kalian proaktif ya. Yes. Jadi nggak cuma, oh ini bagus nih ya kita bikin ini. Oke, kalau Mas Faris proaktif itu gimana? Menjemput bola ya sebagai kiper. Gini ya, saya dulu terusik dengan satu kata-kata yang artinya itu sebenarnya menakutkan. Apa? Kata-kata wedine. Oh, Wedine itu kalau dalam bahasa Indonesia itu maksudnya Takutnya. takutnya gitu kan. Tapi hal itu ternyata ketika saya berpikir gitu kan, saya kenapa kok banyak ketakutan yang muncul gitu kan. Ternyata itu adalah bentuk dari was-was. Nah, bentuk was-was itu pada akhirnya itu adalah mencari celah kesalahan atau mencari celah di mana nih kita lengah gitu. Dan itu sebenarnya malah membuat kita itu terpacu pada akhirnya. Gini contoh, ada kita jalan campaign ya, gitu kan. Di tengah jalan gitu kan berpikir, wah campaign tadi kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya ini deh. Kayaknya kurang videonya kurang bagus deh gitu. Coba deh kita usul kasih video ini. Biar apa? Biar kata-kata takutnya itu tadi tidak keluar dari kalimat orang, tapi dari kita sendiri. Oh, I see. Nanti takutnya tambah gini deh, tambah gini. Dan jangan sampai kalimat takutnya itu membuat kita itu malah agak terhambat ya pada Demotivasi. Demotivasi. Karena kita tuh sebenarnya akhirnya sudah mengantisipasi gitu. Oh itu ketakutanku udah terjawab sih gitu. Oh ternyata udah direalisasikan gitu kan. Jadi ketika aku ini gini-gini, oh udah tak tenang aja Pak. Kemarin udah saya setting ini. Itu salah satu bentuk proaktif. Proaktif itu kayak gitu. Jadi lebih langsung kayak gini, kita mengantisipasi deh gini, Iya, kita sepakatan. audinya kayak gini. Ini pasti akan wedine ini nih. Tadi kita langsung aja. Harus nyiapin jawaban. Oke. Ini masih juga ya kan. Nanti kayak kali gini disiapin. Ini mesti kayak gini nih. Terus lakoni wae ya. Setidaknya kita udah melakukan ya. Melakukan. Oke, I see. tapi kita tuh selalu ada di bidang kayak misalnya itu tuh sama kita sudah dikerjakan semuanya sampai kos-kosnya itu juga kayak udah plan A, B, C. udah clear gitu. banget. Tinggal kalau misalnya ditanyain Bodine, Nah, pertanyaan Udine itu biar ngasih di data. sana aja gitu. Di sana aja. No, harus gini tuh mudinya gini. Oh tenang Pak, kita ada plan gini. Jawab. Udah nanti walaupun Datanya udah ada. ketakutan itu masih di situ, ya udah di situ aja gitu. Kita udah nyiapin ini. Karena bisa membantu psikologis orang yang mengatakan Bodine tadi ya. Iya. Mungkin ada beberapa waktu kita ngomong, please Pak stop jangan kata wedine. Tapi mas sayang sekali itu ini terimplikasi ke teman kita loh. Kameramen, kamu dengar? Wedine. Wedine sama rambut. Wedine loh, mana lah. Bodine. Sayang sekali itu jadi terimplikasi ke tempat sendiri gitu. Bodine. Tapi sekarang udah dikurangi kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Jadi beberapa part. Udah berkurang juga. Jadi beberapa. Cipaku, bro. Malah muncul wedine kuadrat. Wedine kok lek wonge ngomong wedine loh. Itu yang bilang kita lagi. Itu yang bilang kita lagi. Memitigasinya. Bahkan triple ya. Wedine kok Pak Kae ngomong wedine, Pak Kae ngomong. Habitnya sudah terbantu. Jadi benar-benar wedine kuadrat. Plan A sebelumnya udah ada plan A kuadrat gitu sih. Jadi sebelum perperangan kita harus siapin amunisi gitu. Buat akhirnya gitu. Apa bilang Pak Udine? Dan wedine itulah yang muncul bahwasanya menganggap sebuah eksekusi itu smooth atau enggak. Smooth atau enggak. Kemarin aku dengar Membentuk ya ternyata. aku kemarin ada podcast itu aku simak kayak gini. Apa yang membedakan UMKM dan perusahaan besar? Kalau UMKM itu adalah UMKM ingin hasilnya itu ya hasil lah ya, hasil. Tapi kalau perusahaan besar hasil iya, tapi eksekusi yang smooth. Nah, itu yang membedakannya. Kenapa ada agensi yang mereka menyasar ke UMKM dan ada yang pengen menyasar ke perusahaan besar. Perusahaan besar itu pengen eksekusinya itu smooth. Ya smooth, benar-benar smooth, nggak ada gejolak apa. Mereka yang diutamakan itu, makanya mereka
melihat ketika pitch deck atau apa itu ini gimana kamu akan mengeksekusinya orang-orang itu, karena ya mereka nggak mau ketika eksekusi itu berantakan sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Cukuplah masalah itu dari hasilnya aja. Hasilnya masih kurang, berarti kita harus eksekusi yang lain. Tapi kalau misalnya hasilnya oke, tapi muncul masalah baru di tengah-tengah, misalnya ketika syuting kok ada kebakaran, tambah masalah lagi, jadi pengen itu sesemut mungkin ya. Perihal nanti hasilnya kayak gini, itu kan ada sebuah perencanaan. Oh nanti hasilnya itu kurang lebih kayak gini, Tapi eksekusi yang semut itu yang membedakan perusahaan besar dengan UMKM gitu sih. Sebenarnya perusahaan kita juga mau ke arah itu, makanya kayak proses itu benar-benar dipantau ya, benar-benar dipantau. Tapi mungkin ada beberapa yang masih kurang miss atau kurang smooth kayak gitu. Jadi ya tadi tak bilang malah menimbulkan masalah baru. Gitu sih. Itu kalau Wildan tentang proaktif nih. Ada statement nggak? Proaktif memang penting, tapi kalau proaktif tapi asal ngomong atau asal ngetik itu kadang menimbulkan proaktif cari muka. Nah, sering terjadi di grup internal. Itu yang susah bukan cuma dia sendiri. Kemarin terjadi. Pada baca nggak? Yang mana? Iya. Baca nggak? Bukan itu maksud saya. Itu salah satu bentuk proaktif yang salah. Benar nggak? Iya, itu sering terjadi ya. Itu salah tafsir. Terlalu proaktif mungkin. Gimana? Ya itulah. Aku tuh kadang gini, sebenarnya ya kalau Singkat tapi mematikan ya Wildan ini. Mematikan karir maksudnya. Ya intinya buat teman-teman lah ya, harus benar-benar membedakan antara proaktif dengan cari muka. Please itu ya, proaktif itu benar-benar, makanya Mbak Tasya bilang tadi harus tahu dasarnya banget. Makanya tadi kenapa paham cara menarik benang dari suatu hal, kemudian itu proaktif. Kalau cari muka itu ya asal ngomong aja sih, asal ngomong Cari muka aja. atau asal jawab. Ya asal Gitu. jawab. Yang penting nggak terkesan itu tuh nggak dijawab. Nggak dijawab. Ya itu masalahnya. Itu salah satu contoh proaktif. Proaktif ya. Kalau proaktif yang benar mungkin kita tuh harus tahu kondisi medan kita tuh seperti apa. Kita harus menyiapkan apa. Ya itu basic lah. Basic lah. Ya, itu yang menarik yang pertama sih. Setuju nggak? Kenapa nih? Nah itu di pinggir jurang Pokoknya intinya itu teman-teman ya, harus cari muka sesekali dua kali. Cari muka sesekali dua kali bolehlah. Bolehlah cari muka, tapi cari muka yang jangan sampai keterlaluan banget. Intinya kayak gitu. Ini beberapa warning ya. Bos kalian itu tidak sebodoh yang kalian kira. Ya, Benar kayak gitu. Jadi sebenarnya bos itu bukan bos sih, orang yang benar-benar membangun bisnis, yang emang punya bisnis itu ya. Dia akan tahu yang benar-benar membangun dari nol, kemudian dia jadi seorang bos atasan, itu dia akan tahu oh ini sebenarnya cari muka, oh ini sebenarnya ini sebenarnya benar-benar proaktif, ini sebenarnya ngerti, ini sebenarnya enggak. Tapi kalau kadang itu kamu merasa yang cari muka itu, oh dia sebenarnya seneng kok. Nah itu bisa jadi yang tak bilang tadi ya teman-teman, itu adalah sebenarnya sanjungan yang formalitas. Ya itu yang lebih berbahaya lagi. Mending kalian benar-benar ya memahami dasarnya apa, ini apa. Kalau nggak ngerti ya siapa, nanti coba kita kulik lagi. Siapa, coba kita eksekusi. Jadi siapa. gelas kosong. Jadi itu lebih aman daripada ya nggak kena sih. Itu makanya itu. Jadi teman-teman itu sih. Itu mungkin hari ini kita cukupan aja ya. Walaupun cuma 3, nanti minggu depan kayaknya lebih menarik tentang insight kayak gini ya. Minggu depan kita akan bahas lagi habit yang harus kalian tumbuhkan sebelum kerja atau lagi masuk kerja ke in-house agensi atau in-house
perusahaan-perusahaan yang bikin agensi di perusahaan mereka. Yap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih.